Ya, dan langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama pemirsa. Kita lihat ada tetangga RI yang perang saudara 15 orang tewas. Ya, perang saudara di negara tetangga Indonesia Myanmar masih terjadi. Serangan udara junta militer dilaporkan menewaskan sedikitnya 15 warga sipil dan melukai 10 lainnya. Jet tempur membombardir sebuah pasar di daerah pertambangan emas di negara bagian Kachin Utara. Junta sendiri memang telah dituduh melakukan beberapa serangan terhadap sasaran sipil saat berjuang untuk meredakan perlawanan terhadap kudeta sejak tahun 2021. Dilansir dari AFP, serangan terjadi sekitar pukul 11 pada Sabtu lalu. Kolonel Naubu, juru bicara kelompok anti pemerintah junta, Tentara Kemerdayaan Kachin Kia mengatakan semua yang tewas adalah warga sipil, termasuk penambang emas dan pemilik toko lokal. Kia yang dapat mengerahkan sekitar 7.000 pejuang telah bertempur melawan militer selama beberapa dekade untuk mendapatkan otonomi dan kendali atas sumber daya lokal di negara bagian Kachin. Negara bagian ini merupakan rumah bagi tambang batu giok besar dan unsur tanah barat langka yang sebagian besar diekspor ke China. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ada sinyal kemenangan Rusia di depan mata. Perang Rusia dan Ukraina masih terus terjadi, namun beberapa sinyal kemenangan diperlihatkan Moskow. Terbaru pasukan Presiden Vladimir Putin dilaporkan berhasil merebut 2 desa di Ukraina Timur. Ini menjadi tempat kedua pasukan berseteru di mana Rusia disebut terus mengalami kemajuan selama berbulan-bulan terakhir. Melansir AFP, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan merebut desa Yantarne di wilayah Donetsk Timur sekitar 10 km barat daya Kurakhov. Pusat logistik utama itu telah diambil alih Moskow sejak awal pekan lalu. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi pesan ke Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Hal ini terkait tawanan perang Pyongyang. Ia mengatakan pada hari Minggu bahwa ia siap menyerahkan tentara korut yang ditangkap. Namun imbalannya Rusia harus mengembalikan tawanan perang Ukraina yang ditahan. Sementara itu, pembicaraan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Putin diharapkan terjadi dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Ini ditegaskan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat yang baru Michael Waltz. Sayangnya ia tidak memberikan perkiraan kapan pertemuan antara kedua pemimpin akan terjadi, hanya mengatakan bahwa persiapan sedang dilakukan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ada RI yang siapkan BBM baru biodiesel B40. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan penerapan bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40 mulai berlaku per 1 Januari 2025. Program ini diharapkan dapat mengurangi emisi dan juga impor solar. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Enia Listiani Dewi mengatakan kebijakan ini telah ditetapkan melalui keputusan Menteri SDM nomor 341 tahun 2024 dan berlaku untuk semua sektor baik itu yang Public Service Obligation maupun non-PSO. Adapun dengan diberlakukannya kebijakan B40, kuota biodiesel pada tahun 2025 naik menjadi 15,6 juta kiloliter. Dari kuota itu pemerintah akan mengalokasikan 7,55 juta kiloliter untuk PSO dan sisanya kepada non-PSO. BBM non-PSO harganya itu sudah sekitar 13 ribuan, harga tersebut nantinya bertambah sekitar antara 1.500 hingga 2.000 rupiah. Enia menjelaskan meskipun dibebankan kepada konsumen, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mempengaruhi inflasi. Hal tersebut berdasarkan studi yang sudah dilakukan sebelum kebijakan ini diberlakukan dan penyaluran biodiesel ini akan didukung oleh 24 badan usaha bahan bakar nabati yang menyalurkan biodiesel, 2 BUBBM yang mendistribusikan B40 untuk PSO dan non-PSO, serta 26 BUBBM yang khusus menyalurkan B40 untuk non-PSO. Kita ke informasi yang selanjutnya, pemirsa, ada daun kratom laku di Amerika Serikat, harganya bisa sekitar 97 juta rupiah per kilogram. Daun dari tanaman kratom menjadi komoditas yang menjanjikan, bahkan popularitas tanaman herbal ini tengah menanjak di Amerika Serikat. Data BPS tahun 2023 menunjukkan Amerika Serikat sebagai pengimpor terbesar kratom dari Indonesia dengan volume mencapai 4.694 ton dan nilai ekspor sekitar 9,15 juta dolar Amerika Serikat.
Selain Amerika Serikat, negara lain seperti India, Jepang, Jerman, dan Republik Ceko juga menjadi tujuan ekspor meski dengan volume yang lebih kecil, namun tetap menjadi pasar yang menjanjikan. Sementara berdasarkan data Kementerian Perdagangan dari seluruh ekspor kratom Indonesia, DKI Jakarta menjadi pemain utama. Kontribusinya mencapai 4,45 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 60,75% dari total nilai ekspor. Permintaan kratom terus meningkat meski status legalitasnya masih belum mendapat pengesahan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA. Meskipun demikian, masyarakat Amerika membeli begitu banyak kratom dan produk berbahan dasar kratom, baik secara online atau di minimarket, pom bensin, toko serba ada, toko rokok, dan bar, sehingga menjadi industri senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat.